tidak ada makan siang gratis jika PKS jadi berkoalisi mengusung Anies Baswedan, mengusulkan ada Kang Aher, ada Hidayat Nur Wahid, Irwan Prayitno, dan macam-macam. Apakah ini pertanda keinginan untuk menjadikan pemenang pada Pilpres 2024 atau menawarkan yang terbaik cawapresnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, PKS menjadi fenomena meskipun bukan partai yang di atas rata-rata. PKS mempunyai sekian calon yang akan ditampilkan bersama Mas Anies jika nantinya jadi mendukung. Ini pasti akan menimbulkan teman-teman Demokrat bertanya, loh kok ada muncul nama, kan sudah menyerahkan Mas Anies, emangnya PKS sudah selesai dengan Mas Anies? Ayo kita baca di beberapa media dan selanjutnya nanti kita baca secara mendalam dan kita analisa apakah sebenarnya yang diinginkan oleh PKS terkait dengan kontestasi 2024. Pertama, di CNN Indonesia, PKS sodorkan sejumlah nama cawapres jika usung Anies Capres 2024. Intinya minimal ada 3 nama. Kang Aher, mantan gubernur Jawa Barat yang penuh fenomena itu. Kemudian yang kedua, Hidayat Nur Wahid, mantan ketua umum MPR RI. Wah, Irwan Prayitno, wah ini juga tidak kaleng-kaleng untuk menjadi salah satu nominator. Tentunya mungkin juga ada yang lainnya, tapi minimal dalam pemerintahan ada 3 orang itu yang kemungkinan akan menjadi alternatif seandainya jadi deal untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres bersama Partai Nasdem. Kemudian yang kedua, di Liputan 6, mantan wakil Kasat M. Munir merapat ke PKS. Wow, ini hal yang baru ya, mantan wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Hal yang sepertinya kok tidak bisa terjadi, tapi ini terjadi. Nah, dia masuk ke PKS, ada apa? Tapi katanya ini adalah sebuah penghormatan kepada saya, katanya M. Munir. Penghormatan kepada saya untuk mendapatkan amanah sebagai salah satu elit di PKS. Wah, kita lihat nanti kiprahnya. Kemudian berita terkait di Sido News, muncul istilah Nasrun, PKS jangan memulai polarisasi dengan sebutan. Wah, ini sebagaimana yang di konten sebelum ini kalian bisa melihat bagaimana judulnya kan ngeri. Nasdem, Nasrun, Kadrun, dan pada kesempatan ini dikritik keras, janganlah itu polarisasi, kata PKS. Dan yang terakhir di berita 1, PKS ingin membentuk koalisi yang bawa perubahan untuk Indonesia. Jadi tidak sebatas koalisi asal menang, tapi membawa perubahan. Pilih yang mana kalian dari sekian judul yang menarik tadi? Oke, kita lihat yang berita pertama, nanti kita hubungkan dengan yang lain. PKS sodorkan sejumlah nama cawapres jika usung Anies Capres 2024. CNN Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat PKS menyodorkan sejumlah nama calon wakil presiden kepada Partai Nasdem dan Demokrat dalam rencana koalisi mereka untuk Pilpres 2024. Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, mengatakan soal rencana koalisi partainya dengan Nasdem dan Demokrat masih belum final karena sedang tahap pembahasan cawapres. Jadi ini masih perlu ada komunikasi yang lebih mendalam. Pihaknya pun mengusulkan sejumlah nama lain
dari partai untuk disandingkan bersama Anies sebagai Cawapres 2024. Jadi ya ada sebuah tawaran. Jika akhirnya kami resmi mengusung Anies, tentu kami akan memperjuangkan figur kami untuk pendamping capres yang kami usungkan, kata Ketua DPP tersebut. Sebelumnya dalam sejumlah kesempatan, Nabil menyebut pihaknya telah menyodorkan sejumlah kader kepada Nasdem dan Demokrat. Mereka antara lain mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Wakil Ketua MPR yang dulu pernah menjadi Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Jadi dua gubernur yang juga tidak kalah dengan Khofifah atau Mas Anies sebagai Gubernur DKI ataupun Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Mereka antara lain, dalam banyak kesempatan kami menyebutkan bahwa PKS tidak kekurangan figur-figur potensial yang siap masuk kontestasi kepemimpinan nasional 2024, mulai dari Kang Aher, Hidayat Nur Wahid, dan Irwan Prayitno. Di sisi lain, Nabil mengaku partainya di akar rumput kuat mendukung nama Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Anies figur paling kuat di akar rumput PKS. Meskipun kita tahu bukan kader PKS. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sebelumnya menyebut rencana koalisi dengan PKS dan Demokrat terhambat oleh kesepakatan soal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Sementara mengenai Anies Baswedan sebagai capres, dia mengatakan ketika partai tidak keberatan dan menjadi benang merah penjajakan koalisi. Ada beberapa atau satu dua yang masih belum kita sepakati, tapi secara garis umum Anies menjadi benang merah kesepakatan bersama dari tiga partai pecinta masa depan negeri. Itulah dinamika yang ada di partai politik. Jadi meskipun kalian bisa melihat PKS, Nasdem, Demokrat sebelum Nasdem itu melonsing nama Anies Baswedan, mereka sudah melakukan koalisi, maksudnya sudah melakukan komunikasi politik. Di endingnya Partai Nasdem menyampaikan satu tema, yaitu Anies Baswedan adalah sebagai capresnya. Apakah nama-nama yang disampaikan oleh PKS tadi menjadi daya magnet? Karena kalau kita melihat di Partai Demokrat muncul AHY. Kalau ngomong Nasdem sudah selesai, maksudnya Nasdem, maksudnya Pak Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies, karena yang usernya nanti kan Mas Anies. Jangan sampai antara presiden dan wakil presiden tidak cocok. Maka kata Pak Surya Paloh pada waktu launching kemarin, ya kami serahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Sekarang tergantung PKS, Demokrat, 3 nama, 1 nama. Apakah yang akan dipilih salah satunya, atau mungkin yang tadi kan saya sampaikan ada mantan wakil Kasat M. Munir merapat ke PKS. Apakah itu juga menjadi sebuah tawaran? Karena kalian tahu kan ada simbol militer di Demokrat, yaitu AHY, dan ini mantan wakil Kasat M. Munir. Tapi sampai hari ini belum ada perbincangan. Siapa tahu kemudian suatu saat ada sebuah perbincangan, karena mantan wakil Kasat sudah masuk ke politik, sangat mungkin menjadi nominasi meskipun hari ini belum muncul. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang berbicara calon wakil presiden menjadi magnet tersendiri. Ada sebuah kesempatan bagi Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat untuk duduk bersama mencari solusi. Prinsipnya pertama, semuanya sudah sepakat tentang Anies Baswedan sebagai capresnya. Kedua, mereka juga sudah sepakat untuk semacam berkoalisi. Kemudian yang ketiga, ada pun cawapresnya nanti dibicarakan sambil mencari terbaik
mana pertama yang berpeluang menang, kemudian mana yang kemudian kedua itu bisa bekerja sama dengan Mas Anies Baswedan sebagai pasangan capres-cawapres selama 5 tahun. Kemudian yang keempat, mana yang berpeluang bisa membesarkan ketiga partai at least tidak menjadi bahaya terhadap Partai Nasdem ataupun Partai Demokrat ataupun PKS, pecinta masa depan negeri. Sehingga dengan cara seperti itu maka kemungkinan ketiga-tiganya akan bisa menerima. Apakah keberadaan Mas Ganjar atau Khofifah akan menjadi salah satu solusi untuk taruhlah dinamika yang ada ini, bukan kebutuhan ya, dinamika yang ada. Everything is possible, karena kalau ngomong politik Indonesia perlu membuat komunikasi dengan semua elemen anak negeri. Tidak cukup hanya religius ataupun nasionalis saja atau religius nasionalis saja, tidak. Semua komponen harus menjadi satu, sehingga dalam hal proses pemenangan nanti bisa kesampaian, dan dalam hal bekerja nanti bisa fluently, tidak ada sebuah problem. Dan yang terakhir, nanti dalam ending setelah 5 tahun tidak ada sebuah masalah, maksudnya nanti akhirnya akan satunya mau maju, satunya akan menjegal. Ketika sudah ada kesepakatan ke semua komponen partai politik yang berkoalisi itu kemudian bisa selesai. Pecinta masa depan negeri, ayo sesudah saya sampaikan 3-4 tadi, menurut kalian yang mana yang menjadi sesuatu? Ya kalau kita melihat pertama yang disodorkan oleh Partai Demokrat, AHY. Ya AHY kan memang hari ini adalah ketua umum Partai Demokrat. Itu menjadi sesuatu tawaran yang menarik, karena ya dia siap untuk segala-galanya, relatif generasi muda yang terjun. Ada sebagian yang protes seperti Mas Hasto, itu kan pada waktu militer aja keluar. Bagaimana hal itu? Ya itu kan pilihan dia. Kan kalau ngomong berkarir dalam hal misalkan sebuah lembaga dan selanjutnya mengabdikan seluruhnya kepada partai politik, itu tidak ada masalah. Toh teman-teman yang ada pun juga sama kan. Ayo kita melihat siapa saja, banyak orang-orang yang selanjutnya fokus perhatian sepenuhnya untuk partainya, bukan karena dia ada sebuah problem, tapi karena ingin mengabdikan, melihat partai politik adalah jalan yang terbaik untuk memperbaiki demokrasi dan pembangunan nasional ini. Itu kalau AHY. Jadi AHY itu ya sosok yang juga menjadi magnet sih, anak muda, cukup menawan dan lain sebagainya. Namun kalau kita melihat Kang Aher, mantan gubernur Jawa Barat, itu juga tidak kalah menarik. Kang Aher 2 periode menjadi gubernur Jawa Barat, ya prestasinya juga banyak, dan beliau sampai hari ini masih fokus terhadap PKS, maksudnya tidak pernah ke lain hati. Dan Kang Aher bukan menjadi orang yang aneh-aneh, sehingga kalau melihat dari situ, Jawa Barat yang salah satu provinsi yang besar pemilihnya, bahkan mungkin terbesar ya, coba dicek nanti. Meskipun kalau dibanding dengan Jawa Timur, Jawa Barat, provinsi kabupaten kotanya lebih banyak Jawa Timur, tapi pemilihnya coba dicek, kelihatannya lebih banyak Jawa Barat deh. Sehingga kalau itu menjadi salah satu alternatif, it's okay. Kalau Pak Hidayat Nur Wahid, nah itu tokoh nasional, namun memang tidak sebagai kepala daerah, dan dia mempunyai magnet tersendiri untuk menjadi alternatif. Begitu juga Irwan Prayitno sebagai gubernur juga tidak kurang terkait dengan prestasinya. Pecinta masa depan negeri, ya Munir, mantan wakil Kasat, itu juga menurut saya malah alternatif yang sementara ini belum menjadi bagian sepenuhnya dari PKS, tapi sekarang menjadi bagian PKS. Seandainya itu menjadi alternatif, bisa-bisa Partai Demokrat, oh iya itu mungkin seperti pimpinan kami AHY yang pernah di militer, aslinya di TNI,
Sehingga mungkin ada semacam itu, tapi ya kita serahkan kepada PKS, Partai Demokrat, begitu juga Partai Nasdem. Menurut saya sih dari itu semua akan lebih baik apa yang disampaikan Pak Surya Paloh itu kemudian ikuti ya. Meskipun ini ya terserah ketiga partai ini, serahkan kepada Mas Anies yang sudah diberi amanah sebagai calon presiden atau bakal calon presiden versi Nasdem, supaya ya semuanya bisa seia sekata, membangun komunikasi baik dengan semuanya, dan semoga tidak ada yang menghalang-halangi. Sehingga dengan cara seperti itu maka kontestasinya menarik, tidak menjadi calon yang kaleng-kaleng, akan menjadi kontestan yang sangat diperhitungkan dan berpeluang menang, meskipun yang lain juga menjadi ancaman terhadap koalisi ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.